Bang Yopi, eh, menanggapi video yang lagi ramai viral, video si R, gimana menurut dari praktis hukum Bang Yopi menanggapi video itu, Bang? Jadi memang saya banyak membaca di media online, di TikTok dan sebagainya. Sekarang lagi viral masalah kasus video shoot yang dilakukan oleh artis yang berinisial RK. Jadi banyak sekali di situ saya melihat ada suatu kemiripan artis RK. Namun hal tersebut itu harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Kita tidak bisa menjudge bahwa artis yang berinisial RK yang melakukan. Jadi harus melalui tahap penyelidikan oleh kepolisian, dan saya rasa itu video itu cukup merasakan masyarakat. Jadi hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan ya atas adanya video shoot yang saat ini viral di media sosial. Oke, Bang, ini kan banyak yang bikin laporan hari ini tentang adanya konten video ini. Menurut Abang, apakah si yang penyebar membuat atau kan si yang punya videonya itu menurutnya gimana, Bang? Nah, yang bisa dijerat hukuman itu salah satunya adalah yang membuat video tersebut, ya, yang membuat video tersebut itu bisa terkena undang-undang pornografi, dan juga artis yang diduga kuat menyerupai tersebut juga bisa dikenakan undang-undang pornografi. Selain itu juga orang yang menyebarkan video shoot itu juga bisa dikenakan undang-undang, itu undang-undang ITE. Untuk hukumnya, Bang, kalau memang benar atau gimana, hukum dan pasalnya. Ya. Jadi gini, kalau yang membuat video shoot itu dan juga yang melakukan adegan video shoot itu, jelas itu terkena undang-undang pornografi. Karena saya bacakan di sini, Bang, undang-undang pornografi ya, bahwa itu di pasal 4. Di pasal 4 bahwa setiap orang ya dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual belikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat apa saja, yaitu persegamaan, termasuk juga persegamaan yang menyimpang, yaitu kekerasan seksual, masturbasi atau onanimal, ketelanjangan atau tampil yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Jadi jelas meskipun video itu adegannya itu hanya untuk dikonsumsi oleh pribadi, tetap orang yang melakukan adegan itu bisa terkena undang-undang pornografi, ya, undang-undang pasal 4 ini. Nah, yang melakukan video pun juga bisa kena, termasuk yang menyebarkan video porno itu. Meskipun yang menyebarkan itu adalah orang lain, maka orang yang menyebarkan itu yang dikenakan undang-undang ITE.
Ancaman hukumannya itu kalau undang-undang ITE itu ancamannya itu minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun. Nah, kalau ancaman undang-undang pornografi itu bisa mencapai sampai 12 tahun ancaman hukumannya. Dan juga itu ada ancaman denda, hukuman denda itu sebesar 1 miliar. Bang, ini kan makin banyak video-video dari sebelumnya kan, kayak penyanyi, pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya. Menurut abang gimana bang, makin marak video-video tersebar di kalangan? Ya, inilah saya rasa makanya video syur ini harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian, ya, agar para pelaku ini, terutama sebelum-sebelumnya banyak sekali pelakunya adalah artis, ya, seperti waktu itu adalah sudah jelas Ariel, ya, yang videonya ternyata dicuri. Kemudian juga yang baru-baru ini adalah Gisel, gitu ya. Nah, ini dengan adanya laporan dari masyarakat ini, saya rasa dari pihak kepolisian harus cepat melakukan proses hukum agar para pelaku video ini juga menjadi efek jerah pelaku-pelakunya. Karena video-video ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan terutama oleh anak-anak. Nah, ini yang menjadi konsen bagi para penegak hukum, ya, agar jangan sampai merusak kepada golongan anak-anak di bawah umur, ya, akan merusak masa depannya. Jadi saya mohon kepada penyidik, ya, agar segera untuk menindak tegas pelaku, baik itu yang melakukan video, kemudian yang melakukan adegan dan yang menyebarkan video syur ini, agar segera ditindaklanjuti. Bang, ini kalau menurut abang ya, ini kan masalah ini kan banyak ya dan terulang-ulang terus ya. Apakah hukum ITE-nya itu lemah atau jadi efek jerahnya itu nggak terlalu menakutkan bagi si pelaku atau gitu? Menurut abang itu sih bagaimana sih bang? Nah, kalau disebut efek jerah, saya rasa dengan ancaman hukuman yang cukup tinggi, maksimal, ya, ini akan membuat efek jerah seperti ini. Namun kalau saya lihat ini kasus-kasus ini, saya belum melihat ada proses hukum selanjutnya, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para penegak hukum, supaya efek jerah ini mohon agar bisa ditindaklanjuti sampai proses hukum. Nah, berarti artinya selama ini berarti mungkin kurang tegas dan kurang cepat ya bang untuk menangani, sehingga kasus-kasus seperti ini terus berulang-ulang, karena kan sosmed ini sekarang lebih banyak banget ya yang berkeliaran video-video. Jadi apa menurut abang? Jadi gini, sebenarnya ini video-video syur ini kan kalau kita lihat banyak sekali, ya, di media-media sosial, ya. Cuman karena mungkin pelakunya ini bukan artis, ya, jadi sepertinya adanya pembiaran bagi penegak hukum di sini, ya. Hanya mungkin karena ini pelakunya diduga adalah artis, nah, sehingga itu menjadi viral, ya. Dan setelah itu ya kasusnya tidak diproses secara hukum, ya. Nah, ini yang mungkin kurangnya sosialisasi juga mungkin, ya, kepada pelaku-pelaku, ya, agar diberi pelajaran lah, agar hal-hal yang hal-hal yang kurang baik itu agar tidak dilakukan kembali. Oke bang, harapannya bang untuk nextnya dari abang sendiri.
untuk mengantisipasi nanti ada tidak adanya video-video ini gimana Bang? Harapan dan komentar. Ya, kalau harapan saya ya itu kembali lagi kepada manusianya, ya manusianya, kemudian kepada orang tua ya, agar pendidikan ini lebih diutamakan, etika dari keluarga. Itu aja Pak.